kita lakukan itu semua dengan tidak memusingkan diri sendiri dengan kehidupan kita, maka di situ kita merasakan ada sesuatu yang komandan kita berikan. Sampai-sampai ketika orang melayani pada waktu sakit, Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Saat ini aku mau melayani Tuhan. Terkadang Tuhan itu ada waktunya untuk menguji dia, menguji kita. Satu contoh, dulu udah pernah ya saya ceritakan. Waktu saya cerita itu ada orangnya yang namanya Pak Lukas. Ada orangnya. Waktu saya dulu ada di daerah Batangan, ketika saya rindu mau keluar, saya kalau mau keluar selalu berdoa, Tuhan nanti saya mau keluar jam 12 saya mau keluar. Setiap saya mau keluar saya selalu berdoa. Rupanya ketika mau jam 12 mendung. Jadi terkadang Tuhan menguji ya, apakah orang ini percaya, yakin sama aku bahwa aku bisa ngatur semua. Waktu itu aku jalan keluar, aku kan udah pamit sama Tuhanku. Mendung ya mendung, itu urusan Tuhan. Nyepeda. Hujan itu cuman ada di belakang kami. Padahal nyepeda berapa kuat sih kecepatan sepeda? Jadi saya katakan saya kemarin sudah cerita tentang hal ini dan ada saksinya Bapak Lukas yang pernah saya ajak waktu itu peristiwa itu. Kenapa kok bisa terjadi? Terkadang ketika kita lakukan sesuatu yang berkenan kepada komandan, maka komandan kita akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yang kita tidak akan pikirkan, yang kita tidak pernah lihat, itu kata firman bukan? Yang tidak pernah engkau pikirkan, apalagi yang tidak pernah engkau lihat, apalagi yang tidak pernah engkau dengar, apalagi tidak pernah bayangkan, Pak. Yang tidak pernah engkau bayangkan. Terus apalagi? Tidak pernah kulihat. Maka semuanya disediakan bagimu. Itu akan disediakan bagimu. Wah, nggak pernah aku bayangkan bahwa aku kok bisa begini. Tapi itu Tuhan sediakan. Itu janji firman. Yuk coba kita lihat dalam Korintus. Saya ingat firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Termasuk saudara? Amin. Termasuk saudara? Amin. Berani saudara katakan amin? Amin. Biasa kalau orang yang kurang taat itu yo pora ya, yo pora. Tapi kalau taat, amin Tuhan. Itu untuk aku yang kau sediakan. Maka itu dia nikmati. Gak pernah aku pikirkan, gak pernah ada di dalam hatiku. Makanya kita hanya selalu berserah sama Tuhan. Dan kata firman Tuhan, mari lakukan apa yang terbaik buat komandan kita. Amin. Jangan pusingkan diri sendiri. Wah, besok gimana ya? Saya tidak sepelekan cita-cita Ike untuk jadi dokter. Memang saya hanya seorang pendeta desa. Tetapi Tuhanku Kaya. Dia punya semuanya. Saya lihat
Orang aja yang belum percaya kadang lihat mujizat-mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita yang sudah percaya, tapi kuncinya mari kita untuk berkenan di hadapan komandan yang gak memusingkan diri sendiri tentang kehidupan kita. Biar diatur sama komandan. Komandan itu sudah memikirkan kok tentang kita, amin. Komandan sudah tahu bagaimana kondisi kita. Dia cuma terkadang melihat sesuatu hal di dalam hidup kita. Artinya dia ingin tahu tentang kasih kita, tentang ketaatan kita, kesetiaan kita dalam hidup kita. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, sesuatu hal yang tidak mengenakan. Makanya kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus, ada duri di dalam dagingku, tapi sudah 3 kali aku berdoa, duri itu yang mengecokkan dalam tubuhku itu enggak keluar. Tapi Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 12, aku tahu itu semua supaya aku enggak menyombongkan diri. Karena Rasul Paulus dipakai Tuhan sangat luar biasa. Tapi Rasul Paulus tahu, ini rupanya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupku supaya aku enggak sombong, supaya aku tidak mengatakan ini karena aku, ini karena kekuatanku, ini karena kecakapanku, ini karena aku, kalau tidak dia tidak bisa. Dia tidak mampu, dia tidak akan bisa untuk mendapatkannya. Jangan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sehingga Tuhan izinkan ada duri di dalam dagingnya. Yang sudah biasanya dia cuma berdoa buat orang lain. Makanya saya katakan dia berdoa buat orang lain. Orang lain mengalami kesembuhan, tapi dia berdoa buat diri sendiri sampai 3 kali. Kok belum sembuh? Kok dia masih merasakan sakit sekali dalam dirinya? Kenapa? Rasul Paulus katakan, segala sesuatu tujuannya supaya aku tidak sombong. Dikatakan, coba kita lihat 2 Korintus. Saya kok asal ngomong saja. Kita mau sama-sama lihat di dalam satu firman 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus bukan 1 ya. 2 Korintus pasal 12 pasal 12 ayat 7. Mari kita baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kita lihat bahwa di dalam segala sesuatu Allah udah pikirkan ya. Allah udah pikirkan. Sama dengan penjuna itu. Penjuna udah pikirkan, aku ke depan buat tanah liat ini mau jadi bentuk apa? Ya kan? Dia udah pikir. Ya ini berpakai Pak, bentuk apa ini? Aku mau jadi bentuk apa? Setelah itu aku mau kasih lirik warna apa? Aku mau kasih
untuk pemanisnya yang bagaimana, ya kan? Iya. Baru dia bentuk tanah liat itu. Dia bentuk, dia pijak, dia remes, dia aduk semua penjuna itu, ya. Nah, dia penjuna itu, dia bentuk tanah liat itu, dia banting-banting supaya menjadi tanah liat yang baik, bagus. Udah itu baru dia bentuk. Waktu dia bentuk itu pun tidak enak. Pembentukan itu terkadang sakit. Dia harus dicuil-cuil supaya menjadi bentuk yang indah. Wah, tapi Tuhan punya maksud. Penjuna itu punya maksud bagaimana supaya tanah liat itu baik, bagus. Dia sudah pikirkan ke depan supaya menjadi yang terbaik. Demikian juga komandan kita. Dia sudah pikirkan untuk ke depan bagaimana supaya dia menjadi baik. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus berkenan kepada komandan. Tidak memusingkan diri sendiri. Biar itu urusan komandan. Urusan yang kuasa. Dia mau buat apa nanti? Apakah dia nanti setelah aku pulang ibadah, dia akan tuntun aku kepada satu berkat, kepada satu sukacita, kepada satu jalan keluar di dalam masalah? Segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Makanya kata pengkhotbah, tidak ada yang dapat menyelami dari awal sampai akhir. Tetapi di dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan selalu merancangkan yang indah di dalam hidup kita dari awal sampai akhir. Amin. Tuhan selalu merancangkan yang indah. Jalani aja hidup ini. Tapi mari kita mau taat kepada komandan. Biar urusan Tuhan itu, urusan komandan kita itu, maka dia akan memberikan yang terbaik. Kita lihat lagi yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu di dalam ayat 5 di dalam 2 Timotius ayat 5. Saya cepatkan saja supaya lebih cepat. Ayat 5 kita baca pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bertanding menurut peraturan. Apa itu peraturan? Yaitu menurut jalan atau garis yang sudah ditentukan. Tidak dapat kita hidup sendiri, semaunya kita sendiri. Ayat yang ke-6, coba kita lihat ayat yang ke-6. Tadi 2 Timotius pasal 2 ayat 6. 1, 2, 3. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ada beberapa gambaran. Yang pertama tadi seperti seorang prajurit. Yang kedua sebagai seorang olahragawan. Yang ketiga sebagai seorang petani. Petani yang akan memperoleh hasil, dia harus bekerja keras, berupaya, ada upaya, ada sesuatu yang dia lakukan. Dia tidak diam. Wah, udah pasrah karo Gusti. Sampai apa tak? Apa? Sing Gusti karepno ya ben lah, paling Gusti ngerti. Oh, bukan itu maksudnya. Kita lakukan sesuatu. Amin. Yeah. Oleh karena itu tadi dari awal saya ada mengatakan, kerjakanlah bagianmu apa yang kau kerjakan. Biar bagian Tuhan yang mengerjakan. Kalau bagian kita cuma taat kepada komandan. Dan kalau tadi olahragawan dikatakan menurut aturan.
Kalau petani tadi katakan melakukan upaya untuk lakukan sesuatu apa yang diperintahkan. Maka biar urusannya komandan itu urusan dia. Nah, dia akan menggenapi janji firman-Nya. Ini loh bagianmu, ini loh bagianmu, ini bagianmu. Jadi jangan iri kepada orang-orang yang diberkati. Jangan iri kalau Budi Ayu diberkati. Jangan. Wah, aku kok jadi pelayan Tuhan kok urung iso tuku mobil, dene kok ame tuku mobil. Jangan. Itu bagian sendiri. Berkati yang Iya toh? Ada bagian sendiri. Ayo, pasti itu saya juga akan nikmati. Nek oleh aku lah. Ya toh? Pertamanya apa? Saya dulu ingat, saya cuman bermodalkan sepeda ontel yang bekas pangkringan ayam diberahin. Ya toh, itu modal pertama. Oh, diambar wis senyum dia ingat. Betul apa Ya ya? toh, wis nek iso ya benakno dhewe katanya. Tak pompo kok 500. Ora gembet nah yo wis mbok mambu letong ya wis tak resiki. Mbak Linda dulu masih cilik. Tak resikin wis tak nggo mlaku. Sepeda wis bekas letong pitik malah silehan neh. Iya toh? Kalau dipikir-pikir, wah pendeta kere itu. Iya toh? Pendeta kok kere, ngomongnya Tuhannya besar. Di mana? Tuhannya katanya Tuhan Yesus besar. Nyatane kok sepeda bekas letong malah silehan neh. Proses tak. Wah, ora duwe modal pendetanya, ya kan? Ini sekarang tinggal kita menjadi prajurit yang taat. Jangan prajurit menurut logika kita. Menurut logika kita maka komandan tidak berkenan. Ayo kita ikut saja. Biar nanti urusannya Tuhan itu, berkat-berkatnya Tuhan. Urusan dia itu nanti biar dia yang ngatur. Oleh karena itu mari saudara yang terkasih, sekali lagi lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan, yang pertama biarlah kita taat tunduk kepada komandan berkenan. Yang kedua ikut aturan seperti seorang olahragawan. Yang ketiga ada upaya, ada usaha, ada sesuatu hal yang dia kerjakan. Bukan hanya ini hari aku ngerjakan yang di sini aja. Besok orang udah sampai di sana dia masih di sini aja dia kerja. Enggak. Ada upaya untuk dia lebih naik level. Maka Tuhan memberkati dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah tidak saya panjang lebar. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau satu di dalam doa.